Assalamualaikum. Ketua dari BKBB, Himpunan dari Bundokanduang Berkarya dan Berkesenian. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, DPD APPSI, Kota Bogor gelar acara dialog publik dengan tema, Strategi Calon Wali Kota Bogor untuk Mengangkat UMKM Naik Kelas. Kegiatan berlangsung di Sentra Kuliner Bogor Lantai 2 Jalan Bina Marga Baranang Siang Kota Bogor, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Sebagai narasumber utama hadir Dedi Arahim calon Wali Kota Bogor tahun 2024 sampai tahun 2029, Eko Prayitno Ketua DPD APPSI Kota Bogor sekaligus sebagai moderator acara. Narasumber lainnya Yuno Abeta Lahai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Bogor dan pengamat politik dari Citra Institut Yusak Farhan, yang juga selaku Dekan Visip Universitas Pamulang. Acara dihadiri oleh banyak para pelaku UMKM sekota Bogor dan IWAPI Kabupaten Bogor serta tamu undangan lainnya. Acara dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat diawali dengan tampilan tari Pasambahan Daerah Minang dari komunitas BKBB, Bundokanduang Berkarya dan Berkesenian, pimpinan Ibu Indra Yanti serta lagu yang berjudul Dedi Arahim Pilihan Kita Semua yang langsung dinyanyikan oleh penciptanya Santia Palupi dan Alex Melemstream Sekretaris dan Ketua Papri Bogor Raya, dan dilanjutkan dengan diskusi hingga acara berakhir. Dedi Arahim calon Wali Kota Bogor menyampaikan, para UMKM yang hadir rata-rata menanyakan tentang sulitnya perizinan dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Dirinya pun menjelaskan, bahwa sekarang Indomaret sudah membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ucap Dedi Arahim. Lanjutnya, ia pun menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM apabila ingin menaruh produknya di Indomaret. Ada proses dan kurasi yang harus ditempuh agar semua syarat bisa terpenuhi, terutama nilai manfaat produk yang dipasarkan harus sesuai termasuk sertifikat halal, bebernya. Sementara itu, Eko Prayitno selaku Ketua Panitia mengatakan, bahwa kegiatan hari ini adalah untuk bagaimana para pelaku UMKM di Kota Bogor bisa maju dan berkembang serta naik kelas. Ketua DPD APPSI Kota Bogor ini berharap iklim dialog dan komunikasi dua arah antara pelaku UMKM dan penentu kebijakan pemerintah dalam hal ini kepala daerah harus selalu dihidupkan sehingga saluran komunikasi ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Banyak di antara mereka masih ada yang kesulitan, baik dari kemasan produk agar tampilannya lebih menarik, perizinan dan juga pemasarannya, kata Eko Prayitno. Kami hadirkan 3 narasumber di acara ini, agar yang hadir khususnya para pelaku UMKM dapat memahami dan mengerti tentang produknya dan strategi apa yang harus dijalani agar produknya bisa laku di pasaran. Semoga dengan adanya dialog publik ini, para pelaku UMKM yang ada di Kota Bogor bisa lebih meningkatkan mutu produknya dan dapat menjadi penguasa yang sukses, harapnya. Yuno Abeta Lahai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Kota Bogor sebagai narasumber satu menyampaikan bahwa perkembangan usaha sekarang tidak hanya dengan pola promosi tradisional tapi juga sudah berkembang dengan sistem teknologi. Diharapkan para pelaku UMKM juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sehingga pelaku UMKM tidak hanya sekedar naik kelas, tapi lulus dari ujian. Sedangkan narasumber kedua sebagai pengamat politik dari Citra Institut Yusak Farhan, menyampaikan bahwa kemajuan usaha mikro dan menengah tak lepas dari kepedulian dan kebijakan pemerintah. Maka penting bagi seluruh pelaku UMKM memilih calon wali kota Bogor yang telah terbukti dan teruji kinerja selama ini yang
memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada para pelaku ekonomi khususnya di bidang UMKM. Di akhir acara dialog publik, Dedi Arahim, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Bogor di 5 tahun terakhir, menyatakan menampung semua aspirasi dan keluhan para pelaku UMKM di diskusi publik tersebut untuk direalisasikan nanti bila diamanahkan sebagai Wali Kota Bogor oleh rakyat. Dan sentra kuliner Bogor ini sebagai bukti nyata kepeduliannya terhadap UMKM naik kelas selama beliau menjabat Wakil Wali Kota Bogor, pungkasnya. Eko Prayitno sebagai ketua penyelenggara acara dialog publik juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iko Suhendar sebagai owner dari SKB, Sentra Kuliner Bogor, yang telah membantu memfasilitasi tempat dan konsumsi sehingga acara bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Dari Sentra Kuliner Bogor, Jalan Bina Marga Kota Bogor, Jax TV, Ade Suhendar melaporkan. Ya, intinya kan UMKM itu penopang laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Itu harus terus kita bina, kita kembangkan, dan tentu saja pembinaan dan pengembangan UMKM ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ke depan pemerintah harus memiliki peran lebih banyak lagi untuk bagaimana menjadikan UMKM naik kelas, terutama dari kemudahan perizinan, usaha, dan akses kepada pasar. Itu yang menjadi kesadaran masyarakat agar UMKM di Kota Bogor menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Melihat tadi antusias para UMKM Bapak untuk membuat. Oh ya, mungkin mereka melihat sudah banyak ya hasil atau karya yang kita lihat selama periode 2019-2024. Ada lebih kurang 10 lah ya sentra UMKM, sentra kuliner yang kita bangun di Kota Bogor tanpa APBD. Jadi dengan demikian tentu hal ini menjadi semacam pengingat buat mereka bahwa kalau kemudian ditata kembali dan ditambah kembangkan, tentu UMKM akan lebih merasakan manfaat. Harapan dari kegiatan ini dari Bapak? Ya, harapannya semakin banyak UMKM yang naik kelas, yang punya motivasi untuk maju berkembang, meningkatkan kapasitas usahanya, menyelesaikan izin-izinnya, masuk ke pasar-pasar, baik pasar digital maupun pasar konvensional. Saya lihat sih cukup sangat bagus ya, dan pembicaraan-pembicaraan juga bagus. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan apapun bisa dilakukan di Sentra Kuliner Bogor, karena memang di sini kita untuk UKM naik kelas. Melihat sosok Pak Dedi Rahim Ibu sendiri seperti apa sih? Saya sangat kagum sama beliau, apalagi lokasi ini adalah ide-ide beliau semua, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Untuk kedepannya semoga Pak Dedi menjadi orang nomor 1 di Kota Bogor dan bisa membantu UKM untuk naik kelas.